Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini yang selalu menyajikan informasi seputar ulama-ulama besar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tentang karomah dari Kiai Haji Badawi Hanafi, seorang ulama yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Kesugihan Cilacap. Beliau juga dikenal sebagai salah satu murid dari Syekh Ahmad Al-Badawi, seorang wali besar yang berasal dari Mesir. Kiai Haji Badawi Hanafi lahir pada tahun 1885 Masehi di Kampung Brengkelan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Fadlil Hanafi dan Nyai Fatimah. Beliau memiliki nasab yang mulia, yaitu keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan Nyai Haja Siti Aisyah dan memiliki 10 orang anak. Beliau menempuh pendidikan agama di berbagai tempat, di antaranya di pesantren Tambak Beras, Jombang, pesantren Tebuireng, Jombang, pesantren Gontor, Ponorogo, dan pesantren Langitan, Tuban. Beliau juga belajar langsung dari beberapa ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau mendirikan pesantren Kesugihan pada tahun 1918 Masehi di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Pesantren ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di wilayah selatan Jawa Tengah. Beliau mengajarkan berbagai ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan bahasa Arab. Beliau juga mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif seperti menggunakan papan tulis, buku cetak, dan sistem kelas. Beliau memiliki karomah dan karisma yang luar biasa yang membuat banyak orang kagum dan hormat kepadanya. Beberapa karomah yang tercatat dalam sejarah adalah sebagai berikut. Salah satu karomah yang paling terkenal dari Kiai Haji Badawi Hanafi adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan gurunya, Syekh Ahmad Al-Badawi yang berada di Mesir, melalui mimpi dan ilham. Berikut adalah salah satu kisah yang diriwayatkan oleh para santri dan pengikut beliau. Pada suatu hari, Kiai Haji Badawi Hanafi bermimpi bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Badawi di Mesir. Dalam mimpinya itu, Syekh Ahmad Al-Badawi memberikan ijazah dan sanad kepadanya, serta mengajarkan beberapa ilmu rahasia. Syekh Ahmad Al-Badawi juga memberikan sebuah cincin yang bertuliskan nama Allah dan Rasulullah sebagai tanda persaudaraan. Kiai Haji Badawi Hanafi sangat gembira dan bersyukur atas karunia ini. Ketika bangun dari tidur, Kiai Haji Badawi Hanafi merasa ada sesuatu yang aneh di jari tangannya. Ternyata cincin yang diberikan oleh Syekh Ahmad Al-Badawi dalam mimpi itu benar-benar ada di tangannya. Beliau pun terkejut dan takjub. Beliau menyimpan cincin itu dengan baik dan menganggapnya sebagai barang sangat berharga. Beberapa waktu kemudian, Kiai Haji Hanafi mendapat ilham untuk pergi ke Mesir dan menemui Syekh Ahmad Al-Badawi secara langsung. Beliau pun mempersiapkan diri dan berangkat bersama beberapa santri dan pengikutnya. Setelah sampai di Mesir, beliau menuju ke Tanta, tempat Syekh Ahmad Al-Badawi berada. Sesampai di sana, beliau mendapat sambutan yang hangat dari para pengikut Syekh Ahmad Al-Badawi. Mereka mengaku sudah mengetahui kedatangan beliau karena Syekh Ahmad Al-Badawi telah memberitahu mereka melalui mimpi. Mereka juga mengatakan bahwa
Syekh Ahmad Al-Badawi sangat menghormati dan mencintai beliau karena beliau adalah salah satu murid kesayangannya. Kiai Haji Badawi Hanafi pun bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Badawi yang menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Syekh Ahmad Al-Badawi memeluk dan mencium beliau serta mengucapkan salam dan doa. Syekh Ahmad Al-Badawi juga mengakui bahwa beliau telah memberikan ijazah dan sanad kepadanya dalam mimpi, serta cincin yang bertuliskan nama Allah dan Rasulullah. Syekh Ahmad Al-Badawi menunjukkan cincin yang sama di jari tangannya, yang merupakan pasangan dari cincin yang ada di jari tangan Kiai Haji Badawi Hanafi. Kiai Haji Badawi Hanafi merasa sangat bahagia dan terharu. Beliau pun meminta izin untuk mencium tangan Syekh Ahmad Al-Badawi sebagai tanda hormat dan bakti. Syekh Ahmad Al-Badawi mengizinkan, tetapi dengan syarat bahwa beliau juga harus mencium tangan Kiai Haji Badawi Hanafi sebagai tanda persaudaraan dan kesetaraan. Kiai Haji Badawi Hanafi pun menurut permintaan itu dan keduanya saling mencium tangan. Demikianlah salah satu kisah karomah Kiai Haji Badawi Hanafi yang bisa berkomunikasi dengan gurunya di Mesir. Kisah ini menunjukkan betapa tingginya derajat dan kedekatan beliau dengan Syekh Ahmad Al-Badawi yang merupakan salah satu wali besar di dunia Islam. Kisah ini juga menunjukkan betapa ajaibnya kuasa Allah yang bisa menyatukan dua hati yang saling mencintai meskipun berada di tempat yang berjauhan. Beliau bisa mengetahui hal-hal yang gaib seperti keadaan hati seseorang, kejadian yang akan terjadi, dan rahasia alam. Beliau juga bisa memberikan solusi dan nasihat yang tepat untuk setiap masalah. Beliau bisa melakukan karomah-karomah yang menakjubkan, seperti berpindah tempat dalam sekejap, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan mengubah air menjadi minyak wangi. Beliau bisa memberikan berkah dan keberkahan kepada orang-orang yang berhubungan dengannya. Beliau wafat pada tahun 1967 di usia 82 tahun. Beliau dimakamkan di kompleks pesantren Kesugihan yang menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, amal, dan keturunan yang berjasa dalam mengabdi kepada Islam dan umat. Demikianlah naskah ini kami buat mengenai karomah dari Kiai Haji Badawi Hanafi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ulama-ulama besar Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.